Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan mengawalinya dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada pembahasan tentang mad layyin. Layyin itu atau madlin ya, ada yang mengetapkan dengan madlin. Lin itu artinya lentur atau fleksibel atau lemes ya. Seperti itu kira-kira prinsipnya mad layyin ini mirip dengan mad tabi'i. Bedanya kalau mad tabi'i ini memiliki syaratnya adalah wawu mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasrah, kemudian alif didahului atau sebelumnya ada harokat fathah. Hanya saja kalau untuk mad layyin ini adalah mad tabi'i, sesungguhnya mad tabi'i akan tapi yang tidak memenuhi syarat. Artinya biasanya kalau wawu mati itu sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya itu harusnya kasrah. Untuk mad layyin sebelum wawu mati dan ya mati itu adalah adalah harokat fathah ya, bukan harokat yang sesuai dengan huruf itu. Alif kan kita baca dengan a gitu ya, kalau dipanjangkan jadi a, maka harokat yang sesuai untuk memanjangkan adalah fathah. Wawu itu kalau kita dhammah wu bunyinya u, kalau dipanjangkan u berarti butuh harokat dhammah. Ya itu kalau disukun bunyinya i gitu ya, dipanjangkan sebelumnya kasroh menjadi i gitu. Jadi huruf yang cocok dengan ya untuk memanjangkan adalah harokat yang cocok adalah kasroh. Jadi mad layyin itu mad tabi'i tapi yang tidak memenuhi syarat. Sekali lagi ingat, syarat mad tabi'i itu wawu mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah. Untuk mad layyin itu sebelum wawu mati atau ya mati itu adalah harokatnya fathah. Ya, langsung saja contohnya ini al-bait sama al-khauf ya. Surat al-Quraisy itu banyak. Ila fi Quraisy. Ya mati sebelumnya fathah. Ada rihlatash syita'i was-shayf, ya mati sebelumnya juga fathah. Atau wawu mati sebelumnya adalah fathah, contohnya khawuf, seperti itu. Dari contoh dulu nanti kita akan mudah dalam mengupas atau mendefinisikannya ya. Huma harfani al-wawu wal ya'u bi syarti sukunihima wan fitahima qablahuma. Jadi apabila ada dua huruf ya, ingat dua huruf saja. Meskipun huruf mad itu ada 3, alif wawu ya, akan tapi yang terlibat dalam mad layyin ini cuma 2 huruf, wawu dan ya saja. Apabila ada wawu atau ya, syarti sukunihima, yang mana harus disukun, wan fitahima qablaha, namun sebelumnya ada harokat fathah. Ada wawu atau ya sebelumnya fathah. Nah, inilah kondisi yang mewajibkan dibaca dengan layyin atau lentur ya. Bait, tidak bait. Allahumma hdini fi man hadait, tidak hadait gitu ya. Khauf, tidak khauf gitu ya. Seperti itu. Dibaca lentur, dibaca fleksibel. Wa ma asbah dzalika, banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita temukan di Al-Qur'an. Intinya wawu mati atau ya mati sebelumnya fathah dinamakan dengan mad layyin. Panjangnya adalah seperti mad tabi'i, 2 harokat atau 1 alif, 2 ketukan ya, 2 ayunan. Itu dia mad layyin. Selanjutnya mad silah. Nah, mad silah mad artinya bacaan panjang. Silah ini karena ada dhamir muttasil. Kalau kalian belajar bahasa Arab, nahwu, shorof ya, ada dhamir kata ganti yang muttasil dan munfasil. Dhamir muttasil itu ya adalah kata ganti yang posisinya di belakang.
dan dirangkai dengan kata sebelumnya. Huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina. Seperti itu contohnya. Ya Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahuma, Allah maghfir lahum. Itu contoh matsilah. Contoh domir muttasil. Kata ganti yang posisinya di belakang dan harus dirangkai dengan kata sebelumnya. Ya, karena matsilah ini ada kaitannya dengan domir muttasil, jadi kita pahami dulu apa itu domir muttasil ya. Dan ingat di sini hanya domir hak saja ya yang terlibat dalam matsilah. Nanti matsilah ada yang qasiro, ada yang tawilah. Ada yang pendek bacaan panjangnya, ada yang bacaan panjangnya itu cukup panjang. Wabikam harokatan qudira, berapa harokat diukur atau dikira-kirakan ya. Ini sekali lagi tidak absolut. Tidak absolut akan tapi relatif, makanya pakai bahasa qudira ya. Tidak dipakai bahasa hatman atau bahasa qot'an gitu ya, qot'iyan. Tidak pasti harus, karena susah mengukur panjang alif ya kalau pakai kenapa nggak pakai detik atau apa ya? Ya karena itu tadi ya, khawatirnya nanti malah jadi berdosa kalau tidak pas kayak gitu. Jadi makanya pakai istilah kira-kira. Di samping karena memang ada model bacaan yang cepat, ada yang sedang, ada yang pelan. Ada hadar, ada tadwir, ada tartil. Maka tidak pakai hitungan ukuran yang absolut, akan tapi kira-kira kadarnya kudiro ya. Berapa kira-kira ukurannya? Ukurannya oh ya, di sini sebutkan huwa harfu maddin zaidun muqaddarun ba'da ha'id dhamiri wa qaddara bi harokataini hala dhammihi wa kasrihi. Apa yang dinamakan mad sila? Mad sila itu adalah apabila ada huruf mad ya yang merupakan tambahan. Jadi bacaan panjangnya merupakan efek tambahan ya, yang muqaddarun dikira-kirakan ba'da ha'id dhamiri, setelah ha dhamir. Wa qaddara bi qadri harokataini, ukurannya kira-kira 2 harokat. Hala dhammi ketika didhamma, wa kasri dan ketika dikasrohkan. Barangkali dengan definisi seperti ini masih belum ada gambaran, karena akan lebih jelas ketika kita lihat contohnya ya. Langsung saja ke contohnya ya. Contohnya itu ada di sini. Nanti mad sila ini dibagi 2 ya. Ada sila qasirah dan tawilah. Kalau yang qasirah contohnya seperti ini. Innahu, hu-nya itu yang disebut dengan mad sila. Ingat, mad sila ini terjadi karena ada dhamir muttasil, yaitu ini hu ya di belakang inna ya. Dhamir muttasil itu kata ganti yang dirangkai dengan kata sebelumnya, posisinya di akhir. Innahu, seperti itu, 2 harokat atau 1 alif ya. Tidak muncul huruf wawu di sini, tidak. Tetapi kalau kita baca seolah-olah ada huruf wawunya ya, innahu gitu. Hu aslinya adalah huwa. Innahu kana tawwaba. Kalau yang contoh lain adalah lahu ma fis samawati. Lahunya ya, lahu itu juga mad silah qasirah. Qasirah pendek, maksudnya bukan berarti tidak dibaca panjang, tapi panjangnya tidak terlalu panjang, itu 2 harokat atau 1 alif saja. Wa bihi nasta'inu ya, itu yang kasroh ya. Wa ummihi wa sahibatihi wa bani, kayak gitu ya. Hi-nya itu mad silah qasirah. Fa in kana ma qablahu sakinan. Oke, kita lanjutkan dulu. Fi ayyi mahallin takunu as-silah qasirah, di tempat manakah mad silah qasirah itu diberlakukan? Idza kana ma qablal ha'i mutaharrikan,
jika sebelum ha domir itu berharokat, contohnya innahu kana tawwaba walahu ma fis samawati, itu disebut dengan mad silah qasirah. Fa in kana ma qablahu sakinan, apabila sebelum hak domir itu disukun, fala madda fihi, maka tidak ada bacaan mad di sana, tidak dipanjangkan ya. Illa fi suratil Furqan, kecuali dalam surat Al-Furqan, fi qauli ta'ala fihi muhana ya. Fihi muhana, tidak dibaca fihi muhana, bukan, tapi pendek ya. Ini exception atau pengecualian, illa ya. Illa jatul istisna, pengecualian di surat Al-Furqan ini tidak bisa dibaca fihi, tapi fihi muhana ala tariqati hafsin, dengan metode cara membaca Imam Hafiz ya. Wa yushtaratu aidan alla yakuna ma ba'dahu mausulan bihi, disyaratkan juga tidak ada huruf yang setelahnya itu mausulan bihi, dan temu akan kelawan hak ya. Contohnya adalah annahul haqqu walahud dinu fa innahu la yumaddu ittifaqan ya. Annahul haqq, tidak annahul haqq ya. Walahud dinu, tidak dibaca walahud dinu. Fa innahu la yumaddu, karena sungguhnya ini tidak dibaca panjang, ittifaqan, berdasarkan kesepakatan ulama ya. Wa alqih fin namli wa arjih, alqih dalam surat An-Naml juga seperti itu ya. Wa arjih fa yusakkanu, maka bahkan di sini disukun haknya ya. Meskipun di sini keterangannya panjang, tetapi sesungguhnya kesimpulannya itu sederhana kok ya, nggak usah khawatir. Jadi yang paling penting kalian mengetahui apa itu mad silah qasirah, yaitu hak domir yang diharokati dhammah mad atau kasroh mad, yang mana tidak bertemu dengan hamzah. Kalau bertemu dengan hamzah namanya mad silah tawilah, seperti itu ya. Nah, untuk mad silah tawilah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.